Selamat datang di SMA 11 Pekanbaru. Selamat pagi. Hari ini kita belajar geografi bersama saya Ernita Dahliana dengan materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Program Indonesia sebagai poros maritim dunia menunjukkan bahwa orientasi pembangunan Indonesia diarahkan kepada sektor kelautan dan perikanan. Namun, pembangunan berorientasi ke daratan masih terus dilanjutkan dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah laut. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pembangunan tol laut di Indonesia. Mari kita lihat letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. A. Letak astronomis. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Indonesia itu paling utara berbatasan dengan Pulau W, yang paling selatan adalah Pulau Roti dengan jarak lintangnya adalah 17 derajat. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di belahan bumi selatan. Wilayah Indonesia dilalui oleh garis ekuator. Letak astronomis Indonesia mengakibatkan adanya perbedaan waktu, yaitu Indonesia bagian barat terdiri dari Sumatera, seluruh Provinsi Jawa, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mempunyai selisih waktu 7 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Daerah Indonesia bagian selatan terdiri dari Indonesia bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh Provinsi Sulawesi yang mempunyai selisih waktu 8 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Indonesia bagian timur terdiri dari Provinsi Irian Jaya dan Maluku, mempunyai selisih waktu 9 jam lebih awal dari waktu Greenwich. B. Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di bagian utara dan benua Australia di bagian selatan, serta di antara Samudra Hindia bagian barat dan selatan dan Samudra Pasifik bagian timur. Indonesia dalam hal ini mempunyai posisi silang yang sangat strategis dan baik. Dalam hal ini akan mempengaruhi Indonesia terletak di daerah tropis yang panasnya merata sepanjang tahun dan hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dan karena terletak di antara 2 samudra yang sangat ramai pelayarannya, ditambah dengan adanya kekayaan flora dan fauna dan sumber-sumber mineral, akan sangat menunjang lalu lintas perdagangan dan penambahan sumber daya devisa negara. Letak di antara 2 benua besar menyebabkan Indonesia memiliki iklim yang bergantian setiap 6 bulan sekali, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Karena terletak pada daerah lipatan muda, maka sangat memungkinkan eksploitasi terhadap sumber-sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, besi, dan nikel. C. Letak geologis Indonesia. Indonesia terletak di antara pertemuan 2 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dan 1 lempeng samudra, yaitu lempeng Samudra Pasifik. Dari formasi geologinya, Kepulauan Indonesia terletak dibagi 3 zona, yaitu bagian utara berbatasan dengan Tameng Asia dan perluasannya ke arah selatan, tenggelam di bawah permukaan air laut yang dikenal dengan paparan Sunda atau disebut lempeng Asia. Bagian barat dan selatan dibatasi oleh benua Gondwana yang terdiri dari India, dasar Samudra Hindia,
Australia dan perluasannya ke arah utara tenggelam di bawah permukaan air, yaitu paparan Sahul yang disebut dengan lempeng Indo-Australia. Bagian timur dibatasi oleh dasar Samudra Pasifik yang disebut dengan lempeng dasar Samudra Pasifik yang meluas ke arah barat daya. D. Letak geomorfologis. Letak berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi. Letak geomorfologis Indonesia sangat bervariasi. Perbedaan letak geomorfologis mempunyai pengaruh yang bermacam-macam. Misalnya, 1. Adanya suhu yang berbeda-beda sangat berpengaruh terhadap jenis tanaman. 2. Menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan tersebut. 3. Menentukan kepadatan penduduk. Misalnya, di tempat-tempat yang morfologinya daratan, berbukit dan terjal, kepadatan penduduknya akan kecil. 4. Perlu memperhitungkan morfologi daerah sebelum membangun bangunan, jembatan, gedung, dan jalan raya. E. Letak maritim. Letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Letak maritim ada dibagi 3. Yang pertama, batas pertama yaitu teritorial, 12 mil laut dari garis pangkal pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Yang kedua, landasan kontinen yang memiliki batas laut India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini. Yang ketiga, ZZE, zona ekonomi eksklusif, 200 mil dari garis pangkal pulau, berbatasan dengan Filipina dan Australia. Dan wilayah Indonesia paling utara berbatasan di Pulau W 6 derajat lintang utara. Wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Roti 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia paling barat terletak di kota Subang 95 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling timur terletak di kota Merauke 141 bujur timur. Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, dan 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat dan berada pada 3 dangkalan, yaitu dangkalan Indonesia, dangkalan Sahul, dangkalan Sunda, dan lautan pertengahan Australia dan Asia. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih.